Halo, selamat pagi. Salam damai sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, luar biasa. Pada pembelajaran daring kali ini, kalian akan belajar bersama Bu Deta dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 dengan materi pokok yang ke-6, Yohanes Pembaptis. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan mengikuti teladannya sebagai pewarta kebenaran demi pertobatan orang-orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melalui pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat yang pertama, mengetahui arti bertobat. Yang kedua, menceritakan peristiwa Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Dan yang ketiga, memahami bahwa kita semua diutus untuk berani menegur orang yang melakukan dosa agar bertobat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, iblis selalu menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa. Dosa adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Dosa ini membuat manusia menderita secara batin karena berada dalam kuasa iblis. Lalu, apa yang harus dilakukan orang yang berbuat dosa? Mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar tadi memperlihatkan seorang anak yang memohon pengampunan dari Tuhan. Orang yang berdosa dapat dibebaskan dari kuasa iblis jika ia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita semakin mendalami materi pertobatan ini dengan membandingkan kisah dalam gambar tadi dengan kisah Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis dan apa saja yang ia lakukan? Yuk kita simak ceritanya. Cerita ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 18. Tuhan Allah mengutus Yohanes, anak Zakaria, untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang yang berdosa. Lalu pergilah Yohanes ke seluruh daerah di Sungai Yordan dan menyampaikan berita dari Allah. Ia berkata, "Bertobatlah dari dosa-dosamu dan kamu harus dibaptis, supaya Allah mengampuni kamu." Banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes meminta mereka untuk menunjukkan sikap sebagai orang bertobat dalam perbuatannya. Pada waktu itu, orang-orang mulai bertanya, apakah Yohanes Raja Penyelamat yang mereka nantikan? Tapi Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti akan datang orang yang lebih besar daripadaku. Membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api." Demikianlah Yohanes menasihati orang-orang agar kembali ke jalan yang benar dengan berbagai cara. Ia mewartakan kabar baik. Dari kisah tadi, kita mengetahui bahwa Yohanes adalah anak dari Zakaria. Ibu Yohanes bernama Elisabet. Yohanes mewartakan pertobatan di sekitar daerah di Sungai Yordan. Yohanes mengajak manusia yang berdosa agar bertobat karena Allah akan segera menghukum orang-orang yang berdosa tetapi tidak mau bertobat. Yohanes juga memberi tanda kepada orang yang mau bertobat dengan membaptis mereka.
mengutus kita semua untuk berani menegur orang-orang berdosa agar bertobat. Nah, apakah kalian berani? Agar pemahaman kalian tentang pertobatan ini semakin mantap, coba kalian kerjakan tugas berikut ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian dan juga ketulusan hati untuk menegur orang-orang berdosa supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati.